Di video kali ini saya ingin membawakan alur cerita film yang berjudul Wednesday, season kedua, yang menceritakan seorang gadis bernama Wednesday yang memiliki kekuatan supranatural, mampu melihat masa lalu dan masa depan lewat benda-benda. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dibuka dengan scene memperlihatkan Wednesday disekap di sebuah ruangan oleh seorang pembunuh berantai. Dan untuk mengetahui apa yang membuat Wednesday disekap, kita akan mundur di 6 minggu yang lalu. Terlihat Wednesday melatih kekuatannya sekaligus menyalurkan obsesinya, yaitu memecahkan sebuah misteri. Dan kini Wednesday sedang melacak seorang pembunuh berantai. Dia hanya membutuhkan satu benda dari korban agar tahu siapa dan di mana pembunuh itu. Wednesday yang dibantu oleh Ting, yaitu tangan yang menjadi pelindung Wednesday, berhasil mendapatkan benda yang dibutuhkan. Dan karena itu, kini Wednesday tahu keberadaan sang pembunuh berantai dan ingin menangkapnya. Namun di saat bertemu, Wednesday pingsan, yang disebabkan aktifnya kekuatan Wednesday. Singkat cerita, Wednesday telah diikat dan ingin dijadikan korban berikutnya oleh sang pembunuh berantai. Namun untung saja Ting muncul dengan cepat berhasil menjatuhkan sang pembunuh berantai. Dan inilah Wednesday. Let's play dolls. Setibanya di rumah, Wednesday merasa aneh karena kini kekuatannya memiliki efek samping yang menyebabkan keluarnya air mata hitam saat kekuatannya aktif. Singkat cerita, liburan musim panas pun telah usai. Kini Wednesday harus kembali ke sekolah khusus yang ditemani oleh kedua orang tuanya, juga sekaligus membawa adiknya yang bernama Pugsley yang akan menjadi murid baru di sekolah itu. Diketahui Pugsley memiliki kekuatan yang bisa memanipulasi listrik. Wednesday yang ingin melihat kekuatan adiknya segera meminta agar menunjukkan kekuatannya. Karena itu, Pugsley melontarkan kekuatan listriknya pada rambu lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan pun terjadi. Dan scene pun berpindah dan memperlihatkan seorang detektif lokal yang sedang mengawasi dan mengambil beberapa foto. Namun hal yang aneh pun terjadi. Terlihat beberapa kawanan burung gagak datang dan menyerang sang detektif. Detektif yang takut segera berlari dan masuk ke dalam mobil dan segera menghubungi rekannya dengan mengatakan bahwa bukti telah aman di markas. Malangnya nasib sang detektif terbunuh oleh kawanan gagak. Singkat cerita, Wednesday dan keluarganya tiba di sekolah khusus yang bernama Nevermore. Diketahui sekolah Nevermore adalah asrama khusus manusia dengan kekuatan supranatural. Diketahui di season pertama, Wednesday berhasil menyelamatkan sekolah dari serangan Joseph Cranston. Dan karena itu, kini dia disukai dan dipuja oleh para siswa. Namun Wednesday tidak menyukai itu. Di saat yang sama, kepala sekolah baru yang bernama Barry datang dan menghampiri Wednesday. Setelah perkenalan singkat, Barry mengatakan akan mengembalikan Nevermore ke era jayanya dulu. Setelah itu, Wednesday pergi dan memasuki kamar asramanya dan kembali bertemu dengan sahabatnya, Enid. Di tengah perbincangan mereka, tak sengaja menemukan sebuah pesan bernada ancaman dikirim dari seorang penguntit misterius. I didn't see the stalker. Singkat waktu, ibu dan ayah Wednesday, yaitu Marticia dan Gomez, mengantar Pugsley ke kamar asramanya. Diketahui Pugsley berbagi kamar dengan Eugene, seorang yang memiliki kekuatan pengendali hewan. They're so juicy. Kembali pada Wednesday yang melihat ibu dan ayahnya sedang berbicara pada Barry. Rupanya Barry menawarkan ibu Wednesday menjadi ketua penggalangan dana. Karena itu Barry memberikan tempat tinggal sementara agar ibu dan ayah Wednesday dapat memikirkan tawarannya. Why would you want to be in charge of a gala? Well, Singkat cerita, ibu Wednesday yang merasa bahwa Wednesday tidak menyukai jika ia menjadi ketua penggalangan dana. Dan karena itu, ia mengatakan pada Wednesday bahwa dia akan menolak tawaran Barry jika memang membuat Wednesday merasa risih. Namun Wednesday tak berkata apapun dan langsung pergi.
Kini Wednesday berjalan di tengah hutan dan melihat para polisi lokal yang sedang mengangkut mayat Brett. Squad of kamikaze crows. This is a first, even for Jericho. Wednesday yang penasaran datang dan melihat situasi. Namun di saat yang sama, Wednesday melihat seseorang yang mencurigakan yang berlari setelah melihatnya. Diketahui dia adalah Galpin, mantan polisi lokal, dan mengaku pada Wednesday bahwa Brett yang terbunuh itu adalah rekannya. Juga mengaku bahwa sebenarnya mereka sedang menyelidiki sebuah kasus yang menyangkut para siswa di sekolah Nevermore. Di malam harinya, Ajax mengumpulkan semua siswa baru dan menceritakan kisah legenda yang terkenal di sekolah ini, yaitu kisah bahwa dulu ada seorang anak jenius yang melakukan eksperimen membuat jantung mesin. Di tengah eksperimennya, dia mengalami insiden dan berujung tewas. His genius cost him his life. Dan mayatnya dimakamkan di pohon tengkorak yang berada tidak jauh dari sekolah. Pugsley yang mendengar cerita itu sangat penasaran. Dan kini saya perkenalkan Bianca, seorang siswa yang memiliki kekuatan yang dapat menghipnotis dan memanipulasi pikiran. Are done here. Chill. Dan kini Bianca dipanggil oleh Barry, sang kepala sekolah yang ingin menjadikannya perwakilan siswa dalam penggalangan dana yang bertujuan mencari dana kepada orang tua siswa. Namun Bianca menolak dengan alasan dia tidak memiliki waktu. Namun Barry mengatakan bahwa Bianca adalah siswa yang masuk sekolah karena beasiswa, dan Barry mengancam untuk mencabut beasiswanya jika menolak. Dengan terpaksa Bianca setuju dan bersedia melakukan tugas itu. Kembali pada Wednesday yang datang ke kamarnya, namun mendapati keramaian di kamarnya. Wednesday yang tidak suka bergegas pergi dan menumpahkan perasaannya lewat musik cello. Di saat yang sama, guru musik yang bernama Dora masuk dan memberikan nasihat pada Wednesday. Namun Wednesday tak suka dinasehati dan segera pergi. Di pagi harinya, Morticia melihat beberapa siswa yang sedang sibuk membangun tumpukan kayu yang dibentuk menyerupai seekor burung. Dan diketahuilah tumpukan kayu itu akan menjadi api unggun untuk acara penting sekolah nanti malam. Consider this my goodbye gift. Di malam harinya, Wednesday menerima sebuah kado dan itu adalah sebuah lukisan burung gagak. Itu membuat Wednesday merasa bahwa dia harus menyelidiki apa maksud di dalam lukisan itu. Dan tiba-tiba menyadari bahwa novel yang telah ia tulis selama 2 tahun telah hilang. Wednesday sangat yakin bahwa ini adalah ulah penguntitnya dan menemukan sebuah surat yang mengatakan bahwa novel Wednesday akan dibakar. Dan karena itu, Wednesday segera menuju acara api unggun sekolah. The stalker is here. Be on the lookout for anyone watching us. Setibanya di sana, Wednesday kembali lagi menemukan sebuah petunjuk. Dan itu mengarahkannya untuk memasuki tumpukan kayu yang akan segera dibakar. Karena disitulah tempat novel itu disimpan. In the words of that great American Wednesday! I'm getting help! Dan pada akhirnya, Wednesday berhasil mengamankan novelnya. Tepat di saat tumpukan kayu itu terbakar. Di saat yang sama, Barry meminta Wednesday segera naik ke atas panggung untuk menyampaikan pesan-pesannya sebagai pahlawan sekolah. Dan Barry menunjukkan lukisan yang menggambarkan Wednesday sebagai seorang pahlawan. Wednesday yang tak suka menjadi pusat perhatian, marah, dan membakar lukisan itu dan segera pergi. This is supposed to be our best year ever. Dan scene pun berpindah dan memperlihatkan Pugsley yang sedang diam-diam pergi mencari pohon tengkorak yang diceritakan dalam cerita Ajax. Pugsley menemukan pohon tengkorak itu, namun tanpa sengaja dia terjatuh yang membuat aktifnya kekuatan listrik Pugsley. Dan tiba-tiba bangkitlah mayat yang berada di bawah tanah itu, dan itu membuat Pugsley kaget. Sementara itu, Wednesday yang bersama Enid tiba-tiba mendapatkan penglihatannya yang menunjukkan Enid telah mati akibat kesalahan Wednesday. Wednesday mengalami kejang-kejang hingga mengeluarkan air mata hitam. Di saat yang sama, ibu Wednesday telah datang. Enid!
Enid's fine, dear. It's you I'm worried about. Singkat cerita, Wednesday pun sadar. Ibu Wednesday yang sangat khawatir menyarankan agar Wednesday mau menunggu roh pemandu yang baru. Ia juga mengatakan bahwa gejala yang dialami Wednesday adalah bukti bahwa ia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dan seperti biasa, Wednesday tidak suka saat ada orang yang menasihatinya. Walaupun itu ibunya sendiri, ibu Wednesday yang merasa kecewa dan menyinggung bahwa sifat Wednesday sama dengan sifat bibinya. This isn't something you could control. Not after tonight. I'm not your enemy. I am your mother. And you can recklessly live your life as you see fit. Dan karena penglihatan itu, kini Wednesday pergi dan ingin menemui Galpin. Karena Wednesday merasa penglihatannya berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani Galpin. Tell me about your case. Setibanya di sana, Wednesday menemukan bahwa Galpin telah terbunuh. Wednesday memperhatikan apa yang terjadi pada Galpin dan tiba-tiba ya, beberapa burung gagak keluar dari mulut Galpin. Di saat yang sama, sirine polisi berbunyi yang membuat Wednesday ingin segera pergi, namun dipergoki oleh polisi lokal dan Wednesday pun ditangkap. Wednesday Adams, you're under arrest. Setibanya di kantor polisi, Wednesday pun segera diinterogasi. Dalam interogasi, polisi lokal itu mengungkapkan bahwa kematian Galpin dan Brad diyakini dilakukan oleh orang yang sama. Sang polisi juga ingin tahu apa yang dilakukan Wednesday di tempat itu. What aren't you telling me, Miss Adams? Belum sempat menjawab, Gomez datang sebagai pengacara Wednesday dan segera membawa pulang Wednesday. Di perjalanan, Wednesday meminta agar ayahnya segera mengajak ibunya untuk meninggalkan Nevermore. Namun Gomez berkata bahwa Morticia ingin tinggal lebih lama di Nevermore karena suatu alasan. Scene pun berpindah pada Pugsley. Rupanya, Pugsley memutuskan untuk memelihara mayat yang tanpa sengaja ia hidupkan. Remember that story Ajax told us our first night here? You need to tell someone before he eats us. He won't. Besides, he's got no brain. Dan diketahui bahwa mayat yang dihidupkan itu adalah anak jenius yang membuat jantung dari mesin. Seperti dalam cerita legenda yang diceritakan oleh Ajax. I think I'm gonna call him Slurp. Kembali pada Wednesday yang semakin khawatir dengan penglihatannya tentang kematian Enid. Di tengah kekhawatiran Wednesday, ia melihat Enid yang tergeletak dalam kondisi mengenaskan. Namun ternyata Enid hanya berpura-pura dikarenakan hari ini adalah hari prank yang menjadi tradisi di Nevermore. Happy prank day! Prank day? Enid menjelaskan dia melakukan prank ini karena merasa Wednesday terlebih dahulu yang meletakkan bola mata palsu di bantalnya. Wednesday yang tidak merasa melakukan itu ingin melihat bola mata itu. Setelah melihat, Wednesday yakin bahwa bola mata ini milik Galpin. Di saat yang sama, ponsel Enid berdering, mendapatkan pesan yang diyakini bahwa itu ditulis oleh penguntit Wednesday. Namun ada yang aneh, karena pesan itu dikirim dari nomor ponsel Galpin. Dan itu berarti penguntit Wednesday memiliki ponsel Galpin. Dan di saat Enid telah pergi, Wednesday mencoba menerawang apa yang terjadi pada Galpin lewat bola mata itu. Namun entah mengapa, kekuatan Wednesday tidak dapat digunakan. Happy prank day. Di tengah situasi para siswa yang saling prank satu sama lain, Wednesday menemui Barry dan Orlov. Wednesday bertanya apakah di sekolah ada seseorang yang mempunyai kekuatan yang dapat mengendalikan burung. Dan Orlov berkata bahwa yang dapat mengendalikan burung adalah golongan Avien. Namun diketahui bahwa sudah 10 tahun golongan Avien sudah tak pernah ada. Sementara itu, Morticia ditemui oleh Bianca. Rupanya Morticia telah memutuskan untuk menjadi ketua penggalangan dana, sehingga Bianca menunjukkan daftar calon donatur. Diketahui bahwa nenek Wednesday adalah salah satu donatur terbesar untuk sekolah, namun sudah lama tidak memberikan bantuannya untuk sekolah. Bianca meminta agar Morticia mau menghubungi ibunya yang bernama Hester, namun Morticia menolak dan mengatakan bahwa hubungan mereka sudah tidak baik. Scene pun berpindah pada Pugsley dan Eugene yang datang ke tempat di mana mereka menyembunyikan zombie peliharaan mereka. Dan zombie ini akan kita panggil dengan sebutan Sloop. Setelah memberikan makanan, mereka pun pergi. Namun tanpa disadari, Sloop terlepas.
Kembali pada Wednesday yang demi menyelidiki misteri kematian Galpin, mengambil formulir kursus mengemudi milik Enid. Wednesday melakukan itu untuk mendatangi sebuah rumah sakit jiwa yang dikhususkan untuk manusia supernatural. Singkat cerita, instruktur kursus mengemudi Enid telah datang. Wednesday yang membawa surat kursus berhasil meyakinkan sang instruktur. Oleh karena itu, kini Wednesday dapat mendatangi rumah sakit itu. Why do you want to see Tyler? Setibanya di rumah sakit, Wednesday segera menemui Fairburn. Namun dari sini saya akan menyebut dia Sarah. Diketahui Sarah adalah kepala psikiater yang ahli di bidang kesehatan mental manusia supernatural. Wednesday meminta ingin menemui Tyler. Diketahui Tyler adalah musuh Wednesday di season pertama yang kini telah ditahan di rumah sakit ini. Kini Wednesday telah diantar ke sel Tyler. Tyler yang melihat Wednesday sangat jelas dia menyimpan dendam pada Wednesday. Namun Wednesday datang dan memberitahu Tyler bahwa ayahnya, Galpin, telah tewas. Tyler menjelaskan bahwa dia tidak membunuh Galpin maupun Brad. Tyler yang kesal bersumpah akan membunuh Enid, sahabat Wednesday, dengan sangat sadis. Tak mau menanggapi Tyler, Wednesday pun beranjak pergi dengan sedikit menyinggung Tyler sebagai pecundang. I'm thinking of you rotting away in the cell in anonymous mediocrity. That. You got lucky. Kembali pada Pugsley yang sedang panik karena diberitahu oleh Eugene bahwa Sloop telah kabur. Sementara itu, Enid membawa teman baru yang ia kenal yang bernama Bruno. Just give us a second. Thank you. Namun di saat Enid sedang berbicara bersama Ting, tiba-tiba Bruno dan Enid diserang oleh seseorang dan mengunci Ting dalam kotak. Bruno? Oh my god, what happened? Are you... Berpindah pada Barry yang sedang memarahi Bianca karena gagalnya membujuk Morticia untuk menghubungi Hester. Rupanya Barry sangat ingin Hester menjadi donatur karena ibu Morticia memiliki pengaruh yang besar dan uang yang banyak. Bianca yang kesal mencoba menggunakan kekuatannya pada Barry agar Barry berhenti mengancamnya. Namun ternyata kekuatan Bianca tidak ampuh pada Barry karena Barry memiliki jimat anti kekuatan manipulasi pikiran. Barry yang marah kembali mengancam akan menyatukan hidup Bianca jika ia tidak dapat membuat Hester menjadi donatur. Wait, where's Enid? Kembali pada Wednesday yang mencari Enid, namun tak menemukannya. Tak lama setelah itu, Wednesday menemukan ponsel Enid tergeletak di lantai. Dengan hati-hati, Wednesday mengangkatnya dan terdengarlah suara sang penguntit Wednesday yang mengatakan telah menculik Enid dan memberikan waktu 30 menit untuk menyelamatkannya. Dan scene pun berpindah yang memperlihatkan Enid dan Bruno yang sedang terikat di dalam sebuah menara yang berada tidak jauh dari sekolah. Enid dan Bruno kini diikat dengan di atasnya dipenuhi senjata tajam yang dapat jatuh kapan saja. Jelas ini adalah sebuah permainan yang dibuat oleh pelaku. Dan benar saja Wednesday diberi petunjuk agar dapat memecahkan teka-teki untuk bisa menyelamatkan Enid. Pick their locks. Dalam perjuangannya, Wednesday yang berburu dengan waktu akhirnya berhasil memecahkan teka-teki dan menyelamatkan Enid di saat detik-detik terakhir. Lalu muncullah sang pelaku dan saya perkenalkan dia adalah Agnes. I'm Agnes DeMille. Yang mengatakan bahwa ini semua hanyalah prank. Namun Enid merasa ini bukanlah prank karena nyaris saja menghilangkan nyawanya. Dan Agnes menjelaskan bahwa dia hanyalah penggemar berat Wednesday dan ini hanyalah cara agar mendapat perhatian Wednesday yang memiliki standar yang tinggi. Namun Wednesday bertanya jika ini hanyalah prank, mengapa sampai membunuh Galpin? Dan menaruh bola matanya di bantal Enid. Agnes menjelaskan bahwa ia tidak membunuh Galpin. Ia hanya membantu penyelidikan Wednesday. Dan untuk membuktikan itu, ia memberikan ponsel Galpin pada Wednesday. Bianca, what a surprise. Setelah itu kita berpindah pada Bianca yang menemui Morticia. Bianca yang tak ingin beasiswanya dicabut oleh Barry dengan terpaksa menggunakan kekuatannya kepada Morticia. You must contact your mother.
invite her to the gala. Wednesday yang kembali ke kamarnya mendapati buku mantra Godi telah diambil oleh Morticia. My mother took my book. Sementara itu di luar Nevermore, instruksi pengemudi yang ingin pulang tak sengaja menabrak sesuatu. Penasaran dengan itu, ia mencoba memeriksa. Namun anehnya, dia tak melihat apapun. Namun tiba-tiba, rupanya itu adalah sloop yang telah lepas. Dengan buas, dia memakan otak sang sopir. Berpindah pada Morticia yang berbicara pada Gomez mengatakan bahwa ia merasakan hal yang aneh karena entah mengapa ia menghubungi Hester dan memintanya agar datang dalam acara penggalangan dana. Last night, I had the sudden urge to call Mama. Namun dalam perbincangan itu, Morticia meyakini bahwa ada orang yang menyelinap masuk dalam rumahnya. Rupanya itu adalah Wednesday. Wednesday ingin mengambil kembali buku mantra Godi. Wednesday mengakui ia sedang cemas soal penglihatannya yang berhubungan dengan kematian Enid. Morticia yang mendengar itu menolak untuk mengembalikan buku mantra Godi pada Wednesday. Dikarenakan Morticia sangat takut jika Wednesday akan bernasib sama seperti bibinya. Won't fail you the way that my mother failed Ophelia. Wednesday yang melihat bahwa ibunya takkan memberikan buku itu segera pergi. I can thwart my mother and get Godie's book back. We might have to solve this case the old-fashioned way. Keesokan harinya, Wednesday sedang menyelidiki ponsel dan bola mata Galpin guna mencari petunjuk baru. Di saat yang sama, Agnes datang dan mengetahui tentang penglihatan kematian Enid. Wednesday yang tak ingin Enid mengetahui jika nyawanya dalam bahaya, mengancam Agnes agar tidak memberitahukan itu kepada Enid. Breathe a word. And you'll find some fiendishly exotic way to kill me. Di akhir pertemuan mereka, Agnes mengungkapkan keinginannya untuk menjadi teman yang bisa membantu Wednesday. Push me away, the more I'll want to please you. Sementara itu, Pugsley dan Eugene mendapati sloop yang telah kembali dengan sendirinya. Namun menurut pengamatan mereka bahwa sloop telah mulai bergenerasi untuk pulih karena kini terlihat bahwa otak sloop mulai tumbuh. Regenerating in hyperspeed. Dugaan mereka itu karena makanan yang mereka berikan. Di saat yang sama, sloop ingin menyerang Eugene. Untung saja, Pugsley berhasil mencegah itu. May the road rise to meet you. Kembali pada Wednesday yang menghadiri proses pemakaman Galpin yang dihadiri sang polisi lokal juga Sarah. Polisi lokal yang tahu bahwa Wednesday sedang menyelidiki misteri kematian Galpin dan memperingati Wednesday agar berhenti demi keselamatannya. Juga Sarah memberitahu Wednesday bahwa saat pertama kali Tyler dikunjungi oleh Galpin, Tyler berubah menjadi sosok monsternya dan mengamuk. Wednesday memberitahu Sarah bahwa kemungkinan besar pelaku pembunuhan Galpin adalah kaum Avian, dan Sarah mengatakan bahwa itu teori yang bagus dan memberi info bahwa di rumah sakit jiwa tidak ada satupun kaum Avian. Setelah itu, Wednesday pun pergi, namun tanpa disadarinya mereka sedang diawasi oleh burung gagak. Kini berpindah pada Bianca yang mendatangi sebuah hotel dan diketahuilah bahwa Bianca sedang membawa makanan untuk ibunya yang ia sembunyikan di salah satu kamar hotel. Got the evidence that Gideon's a fraud and I sirened those feds into action. Kembali pada Wednesday yang kini mulai menerima bantuan dari Agnes. Kini mereka ingin memeriksa ponsel Galpin dan untuk membuka kunci ponsel, mereka dibantu oleh teman Agnes yang bernama Josephine. I'm in. Nice shape-shifting, Joseph. Dan dari ponsel itu diketahuilah bahwa Galpin dan Brett memiliki markas rahasia di area hutan. Beruntungnya Wednesday, area hutan itu akan menjadi tempat camping sekolah. Dan karena itu, Wednesday mengikuti kegiatan camping sekolah. Beberapa waktu kemudian, murid Nevermore akhirnya tiba di lokasi camping. Dalam acara camping, Wednesday melihat Pugsley membawa peti mati dan itu menimbulkan kecurigaan pada Wednesday. Namun beralasan pada Wednesday bahwa dia hanya membawa petasan. Di saat yang sama, ibu dan ayah mereka datang. What's she doing here? Her idea of communing with nature is deadheading her precious roses in the green. Di tengah momen santai, Gomez berusaha menenangkan Morticia karena berseteru dengan Wednesday soal buku mantra. Ternyata selama ini, Morticia rela dibenci Wednesday demi bisa melindungi putrinya.
Waktu pun berlanjut, kini Gomez ingin memeriksa tenda Pugsley yang sebenarnya menjadi tempat Sloop disembunyikan. Pugsley dan Eugene memujuk Gomez agar tidak sampai masuk ke tenda. Rupanya kegiatan camping bertujuan untuk menimbulkan rasa kebersamaan dan kekompakan murid. Tak lama kemudian, kelompok taruna yang bernama Phoenix tiba-tiba datang ke lokasi. Sang pembina kelompok itu yang bernama Krager lalu menunjukkan bukti bahwa ia sudah menyewa tanah ini sejak beberapa bulan yang lalu. Barry juga menunjukkan bukti yang sama sehingga kini terjadi perebutan tanah. Dead-Eye drones want this campground so badly, and fight us for it. Wednesday menyarankan agar mengadakan permainan di mana pemenang akan berhak bertahan di lokasi, sedangkan yang kalah harus pergi. Dan itu disetujui oleh Barry dan Krager. Di tengah persiapan, terungkaplah bahwa permainan itu akan diikuti oleh dua tim yang masing-masing mewakili Nevermore dan Phoenix. Aturan permainan, mereka harus bisa merebut sebuah barang yang bernama Zever yang dijaga oleh tim lawan. Jika sudah merebut, anggota tim harus berlari ke menara di lokasi camping untuk menaruh Zever agar bisa menjadi pemenangnya. Di saat permainan dimulai, tim Phoenix berhasil mengatasi kekuatan lawan, sehingga mereka pun bisa merebut Zever yang telah dijaga oleh tim Nevermore. Sementara Wednesday memerintahkan Enid dan Bruno untuk menggunakan kekuatannya sebagai manusia serigala untuk merebut Zever. Namun sayangnya mereka gagal. Setelah tim Phoenix berhasil melumpuhkan mereka dengan gas air mata, Wednesday memerintahkan Eugene untuk melancarkan serangan lebah. Berkat kekacauan yang ditimbulkan oleh lebah, Wednesday berhasil mengambil Zever dari tim Phoenix. Namun belum berakhir, kini Wednesday harus bersaing dengan ketua tim Phoenix yang sudah mulai mendekati menara untuk mengambil kemenangannya. Wednesday yang masih jauh menggunakan sebuah cara yang jelas tidak melanggar aturan. Dan karena itu, Wednesday berhasil memenangkan pertandingan. Setelah kemenangan itu, Barry memberikan pujian kepada Wednesday karena walaupun Wednesday sosok yang antisosial, ia dapat menyatukan tim dan membawa mereka meraih kemenangan. We recapture Camp Jericho. Sir, yes, sir. Sementara itu, Krager yang tak menerima kekalahannya mengatakan akan merebut paksa tanah camping nanti malam. Memasuki waktu malam, Wednesday sengaja tak menghadiri acara api unggun agar ia bisa pergi ke markas rahasia Garpin. Sesampainya di sana, Wednesday menemukan sejumlah berkas kematian manusia supernatural. Diketahui mereka semua adalah pasien di rumah sakit jiwa. Wednesday menemukan petunjuk bahwa dalang dari semua ini adalah seseorang yang bernama Louis. Namun karena kekuatannya masih tidak bisa berfungsi, akhirnya Wednesday membawa pergi semua bukti itu. Kini Wednesday bertekad merebut buku mantra dari Morticia. Karena hanya dengan buku itu, Wednesday bisa memulihkan kekuatannya dan menemukan petunjuk yang baru. I'm challenging you to a duelo a ciegas. Wednesday nekat menantang Morticia berduel pedang dalam keadaan mata tertutup. Yang cara ini sudah menjadi tradisi keluarga Wednesday. Dengan perjanjian, jika nanti Wednesday menang, ia bisa mengambil kembali buku mantra itu. Dan jika Wednesday kalah, maka Morticia akan membakar buku itu. Go, go, go. You boys are with me. Sementara itu, Phoenix mulai melaksanakan operasi perebutan tanah camping. Dalam aksinya, Krager tak sengaja melakukan kesalahan yang berujung membuatnya menjadi santapan Sloop. We should have told someone. Slurp was always more of your friend anyway. Heartbreaking and murderous sound. Begitu mengetahui bahwa Sloop telah kabur, Agnes akhirnya mau membantu Pugsley mencarinya dengan tujuan untuk menyenangkan Wednesday. Tidak lama dari itu, Sloop berusaha menyerang Gomez yang sedang mandi. Namun untung saja Pugsley datang menyerang Sloop. Di saat itulah semua orang mengetahui keberadaan Sloop. Kembali pada Morticia yang telah berhasil mengalahkan Wednesday dalam duel pedang. Tak lama kemudian, Wednesday berhasil menghentikan Sloop di saat zombie itu nyaris menyerang Morticia. Turns out nature doesn't bring us together.
Di saat situasi telah aman kembali, polisi lokal mengevakuasi jasad Kruger dan Sloop juga telah ditangkap dan akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Setelah itu, Wednesday menyadari bahwa ia telah diintai oleh seekor burung gagak dan juga melihat sosok misterius yang mengawasinya yang saat diperhatikan tiba-tiba menghilang bersama burung gagak itu. Singkat cerita, Wednesday harus menerima kondisinya yang telah kehilangan kekuatannya akibat gagalnya mendapatkan buku mantra. Dan kini Wednesday melakukan penyelidikan dengan cara biasa tanpa kekuatan, dengan misi untuk menghentikan Louis dan mencegah kematian Enid. Dr. Fairburn, the transfers here, I put them in 3989. Sementara di rumah sakit jiwa, Sarah mendatangkan seorang tahanan yang dulunya menjadi orang yang dapat mengontrol Tyler, dan dia adalah Thornhill. Sarah menginginkan agar Thornhill dapat membantunya untuk mencari cara mengendalikan Tyler. Namun Thornhill meminta kesepakatan pada Sarah, yaitu Sarah harus memindahkannya secara permanen ke rumah sakit ini. Namun itu ditolak oleh Sarah. Usai menolak kesepakatan dengan Thornhill, Sarah mempertemukan Thornhill dan Tyler. Mama's here. Oh no, baby. Di tengah interaksi mereka, Tyler sempat menyerang Thornhill dalam wujud monster. Dan itu membuktikan bahwa Tyler sangat kesal pada Thornhill karena sebuah alasan. Sementara itu, Wednesday memeriksa abu jasad dari Patricia yang diduga menjadi salah satu korban Louis. Tak lama kemudian, Wednesday ditemui oleh Hester. Why are you interested in this Patricia Redcar? Wednesday meyakini kasus yang ia selidiki akan bisa selesai jika saja ia mendapatkan buku mantra untuk memulihkan kekuatannya. Hester mengajarkan teknik untuk mencari tahu aroma jasad mayat. Tak lama setelah itu, burung gagak bermata satu itu muncul dan mencuri berkas kematian Patricia. Sejak kejadian itu, Wednesday bisa memastikan bahwa sosok tersebut adalah manusia supernatural tipe avian. Setelah itu, Wednesday berhasil meyakinkan Hester untuk membeli pemakaman yang sedang mereka kunjungi. Juga Hester bersedia mencari tahu siapa yang mengizinkan kremasi para korban Louis. Ternyata Hester setuju untuk membantu Wednesday karena Hester ingin membuat Morticia tertekan oleh kerjasama mereka. We all love Viper. You're incredibly difficult to work. Beberapa waktu kemudian, Agnes melaporkan bahwa pihak penerbit menolak novel karangan Wednesday. Rupanya, kini Agnes telah menjadi asisten Wednesday secara sukarela. Mengetahui bahwa ia selalu diawasi oleh burung itu, Wednesday kini harus bertindak lebih cepat agar ia dapat mencegah kematian Enid. Hello? You rang? Wednesday lalu meminta bantuan sang paman yaitu Fester untuk mencari tahu siapa itu Louis yang diyakini berada di rumah sakit jiwa. Dan disinilah diketahui dari Fester sebuah rahasia bahwa Ophelia, bibi Wednesday, pernah ditempatkan di rumah sakit jiwa. Fester menceritakan bahwa dulu Morticia memintanya agar menyusup ke rumah sakit jiwa untuk membebaskan Ophelia. Namun Fester mendapati bahwa Ophelia sudah tidak ada. Usai menemui Wednesday, Fester menyewa kamar di sebuah penginapan terdekat. Setelah itu Fester sengaja membuat onar seperti orang gila agar ia ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebagai pasien. Call Dr. Fairburn. Aunt Ophelia was sent to Willow Hill. Why? Setelah itu, Wednesday berhasil memaksa Morticia untuk bercerita soal kondisi Ophelia dan mengatakan bahwa Ophelia juga sama seperti Wednesday telah mengeluarkan air mata hitam. Dan Ophelia dipindahkan ke rumah sakit jiwa atas permintaan Hester. Namun menurut Morticia, Ophelia tidak menderita penyakit mental. Diketahui Ophelia kemudian meninggalkan rumah sakit jiwa dan menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Di saat yang sama, Hester datang untuk menemui Wednesday dan memberikan surat tanah pemakaman yang telah ia belikan. Hester juga memberitahu orang yang mengesahkan akta kematian palsu para korban Louis adalah Stone. Setelah itu, Wednesday pun pergi. Disinilah terungkap akar masalah yang membuat Hester dan Morticia berseteru. Diketahui Morticia menyalahkan Hester atas apa yang terjadi pada Ophelia. I am willing to make a donation. Kini Hester berjanji mau menjadi donatur untuk sekolah. Namun ada satu syarat yang harus Morticia penuhi, yaitu mengembalikan buku mantra Goody kepada Wednesday. Hester juga mendesak Morticia untuk berhenti menghalangi Wednesday agar dia bisa berkembang dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, Morticia menolak kesepakatan pada Hester sehingga ia pun membakar buku mantra itu.
Sementara itu, Sarah menyatakan bahwa Fester sudah resmi menjadi pasien rumah sakit jiwa. Di dalam pemeriksaan hasil medis, menunjukkan adanya benda-benda aneh di dalam otak Fester. Itu membuat Sarah sangat yakin mengapa Fester memiliki pola pikir yang aneh. Dan di sini Fester menceritakan bahwa ia sudah terbiasa di rumah sakit jiwa. Karena semasa kecilnya, ia telah dibawa ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya. Any chance I can get a second round? Oh, your name's Louise. Singkat cerita, Fester melaksanakan misi rahasianya untuk mencari Louise. Dan kini Fester memiliki informan pribadi, yaitu petugas kantin yang sangat menyukainya. Sementara itu, Agnes memberikan informasi pada Wednesday bahwa ternyata Stone adalah kepala dokter rumah sakit jiwa itu dan juga pernah menjadi guru sains di Nevermore. Namun entah mengapa, kini ia menjadi pasien di rumah sakit jiwa itu. Tidak lama setelah itu, kawanan burung gagak menyerang Nevermore. Melihat kekacauan itu, Barry menggunakan kekuatannya dan menyerang kawanan burung, yang pada akhirnya membuat kawanan burung gagak lari. Namun Ting ditangkap oleh seekor burung gagak dan Barry berhasil menggagalkan burung gagak itu. Enid yang melihat itu bergegas menyelamatkan Ting. Sementara Wednesday mengejar Avian yang masih terus mengendalikan burung gagak. Dalam pengejarannya, Wednesday kehilangan jejak. Namun tiba-tiba Wednesday bertemu Sarah. Juga tidak lama dari itu, Dora pun datang. Dan karena itu semua, Wednesday mencurigai bahwa sang Avian adalah salah satu dari mereka. Setelah itu semua, Morticia meminta dengan sangat agar Wednesday menghentikan penyelidikannya, agar tidak menimbulkan keadaan yang semakin buruk. Namun Wednesday menolak dan mengatakan penyelidikannya bertujuan untuk menyelamatkan Enid. Find Stonehurst, and you'll find Lois. Di saat yang sama, Wednesday mendapati informasi baru dari Orlov. Ya, dari Orlov diketahui bahwa Stone memiliki seorang putri. Namun istrinya sudah meninggal. Sayangnya Orlov tidak mengetahui siapa nama putri Stone. Di tempat lain, Ting menyampaikan pesan Wednesday kepada Fester. Karena pria itu diyakini sebagai kunci untuk menemukan Louise. Singkat cerita, Fester berhasil menemukan Stone. Ternyata Stone mengalami gangguan jiwa, sehingga ia tak bisa memberikan informasi soal Louise. Dengan sedikit kekerasan, Fester berhasil memaksa burung kesayangan Stone untuk memberikan kode-kode aneh. 51971. Mendekati jam tidur pasien, Fester berpapasan dengan Trunhill. Tak lama kemudian, Stone menunjukkan sebuah ruangan yang berhubungan dengan Louise. Setelah itu, Sarah dan Trunhill mencari solusi untuk mengendalikan Tyler. Demi mendapatkan kepercayaan Sarah, Trunhill memperingatkan bahwa Fester sengaja menjadi pasien untuk membantu misi Wednesday. Trunhill juga menekankan bahwa Wednesday adalah sumber masalah. Setelah mendengar itu, Sarah mengutus petugas untuk menangkap Fester. Welcome back. I thought you'd be more comfortable. Setelah itu, Ting tiba dan melihat Fester telah dikurung di sebuah sel dengan Sloop. Segera saja Ting melaporkan kejadian ini pada Wednesday dan segera menemui Enid dan Agnes. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk bekerja sama membebaskan Fester. Tibalah di malam harinya, Agnes beraksi untuk mengalihkan perhatian petugas rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Wednesday menyelinap ke dalam bagasi mobil Trunhill. Dan pada akhirnya, Wednesday berhasil masuk ke rumah sakit dengan dibantu oleh informan Fester. Juga membantu Wednesday untuk menemukan di mana Fester dikurung. Setelah itu, Fester menyerang Sloop agar berhenti menyerang Wednesday. Tidak lama dari itu, Sarah melakukan protokol keamanan darurat karena Sloop berhasil kabur dari selnya. Di saat para petugas memburu Sloop, Wednesday dan Fester berhasil membuka ruangan yang berhubungan dengan Louise. Ternyata Louise adalah program eksperimen rahasia yang menjadikan para manusia supernatural menjadi bahan eksperimen. Dan di sana, Wednesday menemukan ruangan bawah tanah, tempat mengurung para korban Louise. Dan Wednesday menyimpulkan bahwa Galpin menyelidiki rumah sakit jiwa karena tak ingin Tyler menjadi korban eksperimen. Are you here to kill me? Di saat yang sama, Avian sang pengendali burung menampakkan wujudnya
dan mengaku bahwa dia adalah putri Stoner. Juga menceritakan bahwa Stoner membuat proyek ini untuk memindahkan kekuatan para manusia supernatural untuk dibagi kepada manusia biasa. Dan juga ia mengaku bahwa dia pun orang biasa yang telah mendapatkan kekuatan dari eksperimen ini. Juga menjelaskan mengapa ayahnya menjadi gila. Dikarenakan tubuhnya tak mampu menahan kekuatan telekinesis yang coba ia serap. Dan kini ia bertugas untuk melanjutkan proyek ayahnya. Dan Sarah hanyalah kaki tangannya. Demi menghentikan Avian, Faster melancarkan serangan listrik level tinggi. Namun karena itu juga membuat konslet sistem rumah sakit yang membuat lepasnya seluruh tahanan rumah sakit. Enid yang melihat matinya lampu rumah sakit segera melaporkan kejadian ini kepada polisi lokal. Dalam keadaan kacau, Avian dikeroyok oleh para korban Louis. Sementara Wednesday membawa satu tahanan Louis untuk membantunya menyelamatkan diri. Sementara Thornhill melepaskan rantai yang menahan Tyler. Namun Tyler masih dendam padanya. Tanpa segan, Tyler menyerang Thornhill. Di tempat lainnya, Sloop menyerang Sarah dan Stoner. Kembali pada Wednesday yang nekat menghadapi Tyler agar korban Louis yang ia tolong bisa selamat. Setelah membuat Wednesday sekarat, Tyler yang masih dalam wujud monsternya berhasil kabur dari pencegahan para polisi. Setelah kekacauan itu semua, ambulans pun datang untuk menyelamatkan Wednesday yang terluka sangat parah. Scene pun dibuka yang memperlihatkan Wednesday yang terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Akan tetapi di dalam komanya, Wednesday bertemu dengan roh pemandunya yang baru. Dan ia akan kita sebut Wems. Namun Wednesday tidak terlalu menyukai karena roh pemandunya kali ini terlalu banyak bicara. Sehingga Wednesday hanya meminta agar kekuatannya dikembalikan saja agar mereka cepat berpisah. Then wake up. Dan inilah Wednesday. The three fugitives still at large. Dari tragedi yang terjadi di rumah sakit, ada 3 pasien yang berhasil melarikan diri. Dan mereka adalah Faster, sang zombie, dan Tyler. Karena itu Sheriff Santiago meminta agar siapapun yang melihat pasien itu harus segera melapor ke kantor Sheriff. Sementara itu, Judy memerintahkan seseorang agar menghilangkan sebuah bukti agar proyek Louis tidak terbongkar. Juga Judy mendatangi Wednesday yang telah sadar dari komanya dan mengatakan agar Wednesday jangan sampai menceritakan kepada siapapun karena jika itu terjadi, Wednesday juga akan ditangkap karena ia telah menyelinap masuk ke rumah sakit. Earth is just a warm-up. I aim for total incineration. Nobody's going to find you here. Berpindah ke Nevermore, Bianca yang ditemani oleh Ajak berhasil menyembunyikan ibu Bianca di gedung Nevermore. Kini diketahui bahwa ibu Bianca mencoba menghindari seorang pria yang bernama Gideon, yang adalah seorang pemimpin di aliran sesat yang bernama Morning Song. Diketahui ibu Bianca juga memiliki kekuatan yang sama dengan Bianca, sehingga ibu Bianca dimanfaatkan oleh Gideon untuk menipu orang-orang dalam pencarian dana Morning Song. Di sini Ajax meyakinkan bahwa selama tak ada yang tahu keberadaan ibu Bianca, maka mereka akan aman. Berpindah pada Wednesday yang datang kembali ke kamar asramanya, dan ia pun disambut oleh Enid yang sangat senang bahwa Wednesday baik-baik saja. Di sini Wednesday menyarankan agar Enid segera pulang ke rumahnya karena bebasnya Tyler diyakini akan mengincar Enid. Akan tetapi Enid berkata bahwa ia tak takut karena pernah mengalahkan Tyler. Namun Wednesday berkata bahwa pertarungannya dahulu yang membuat Enid menang adalah sebuah keberuntungan. Karena di hari itu tepat di malam bulan purnama. Enid yang mendengar itu ingin tahu apa yang terjadi. Namun Wednesday hanya berkata dia hanya berusaha menolong Enid. Di sini Enid merasa bahwa Wednesday tidak jujur padanya. Itu membuat Enid pergi dengan rasa kesal. Setelah itu, Wednesday bertemu dengan kepala sekolah Barry yang sedang mengadakan pengumuman bahwa nanti malam akan diadakan sebuah perayaan. Dan itu disambut meriah oleh para siswa.
namun tidak dengan Wednesday, bahkan meminta agar Barry membatalkan perayaan itu karena Wednesday sangat yakin bahwa Tyler akan memanfaatkan itu untuk menyerang para siswa. Namun permintaan Wednesday itu ditolak oleh Barry dengan beralasan bahwa ia telah meminta pada sheriff untuk pengamanan. Apalagi ada Profesor Capri yang sangat paham tentang golongan Hyde. Itu membuat Wednesday ingin tahu apa yang Profesor Capri tahu tentang Hyde. Dan dari Barry diketahui bahwa Profesor Capri telah lama meneliti Hyde dan memiliki catatan untuk itu. Berpindah pada Pugsley yang kini merasa sedih karena kehilangan zombinya. Karena itu Gomez datang dan mencoba menghibur. Gomez berkata bahwa dia akan membantu Pugsley dalam mencari zombinya. Sementara itu, Sin pun berpindah dan menunjukkan orang suruhan judi yang sedang mencari keberadaan pasien yang menjadi bahan eksperimen di proyek Louis. Namun, malah menjadi korban oleh Tyler. Juga tubuhnya menjadi santapan zombie. Kembali pada Wednesday yang sedang mempelajari sebuah buku racikan kuno yang ditemani oleh roh pemandunya yang baru. Dan di saat itu juga, ibu Wednesday datang. No one, Mother. Dalam perbincangan Wednesday dan ibunya, Wednesday tak menceritakan bahwa dia telah memiliki roh pemandu yang baru. Dan pemandu Wednesday hanya dapat dilihat oleh Wednesday. Akan tetapi, Morticia dapat merasakan adanya kehadiran sosok lain di tempat ini. So strange. I sense another presence here. Di sini Morticia meminta agar Wednesday jangan lagi berurusan dengan Tyler. Namun Wednesday hanya berkata agar ibunya tak mengurusi urusannya. Berpindah pada Pugsley dan ayahnya yang sedang mencari zombie. Namun hingga malam hari mereka tak juga menemukannya dan memutuskan untuk segera pulang. Namun di perjalanan Pugsley dan ayahnya melihat banyak orang yang sedang menuju ke sebuah festival. Melihat itu, Pugsley meminta pada ayahnya agar kembali mencari di sana. Low turnout. Kembali pada Enid yang meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menghadapi Tyler. Dan Wednesday yang mengetahui itu segera menemui Enid. Di sini Enid mengatakan bahwa dia takkan lari dari Tyler. Wednesday yang melihat keputusan Enid yang tak dapat diubah. Karena itu, kini Wednesday mengubah keputusannya. Yang awalnya Wednesday ingin menghadapi Tyler sendirian, kini mereka akan bersama-sama untuk menghadapi Tyler. Enid ingin tahu bagaimana cara untuk membunuh Tyler. Namun Wednesday berkata mereka tidak akan membunuh Tyler, namun akan mengendalikannya. Need an essence of nightshade. Orloff keeps it in the apothecary cabinet. Setelah itu, kini Wednesday meracik sebuah ramuan dari buku yang telah ia pelajari. Sementara Wednesday membuat ramuan itu, roh pemandu Wednesday terus mengoceh dan ingin mencegah rencana Wednesday. Namun Wednesday tak memperdulikan apapun dan tetap melanjutkan rencananya. Don't do this. Berpindah di festival, kini sang zombie membuat kacau dengan memakan otak seorang pengunjung. Dan kekacauan itu membuat Pugsley memeriksa dan menemukan zombinya. Namun di sini Pugsley terkejut karena zombinya kini telah bisa bicara. Kini diketahui bahwa otak yang dimakan oleh sang zombie membuatnya semakin pulih. Sementara perbincangan mereka, para sheriff telah datang. Namun sang zombie bermohon pada Pugsley agar membiarkannya lolos. Dan karena itu sang zombie pun kembali lari. Namun di dalam pelariannya, sang zombie dan ayah Pugsley saling bertatapan. Setelah itu, Pugsley menemui ayahnya. Di sini Pugsley berbohong bahwa dia tidak melihat zombinya. Berpindah pada Morticia yang ditemui oleh Francois. Di sini Morticia sangat kaget karena sepengetahuannya bahwa Francois telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di sini Francois menceritakan bahwa selama ini dia dikurung di rumah sakit jiwa. Di saat yang sama, ia juga melihat foto Wednesday dan mengatakan bahwa dialah gadis yang menyelamatkannya dari rumah sakit. Di sini pun diketahui bahwa Tyler adalah anaknya dan meminta Morticia agar membantunya menemukan Tyler. Berpindah pada acara perayaan yang diadakan oleh Barry. Dalam acara itu, Tyler pun datang dan ingin membalaskan dendamnya kepada Enid. Namun kedatangan Tyler telah ditunggu oleh Wednesday dan kawan-kawannya. Enid yang melihat kemunculan Tyler segera memancingnya ke sebuah tempat yang telah ia siapkan. Setibanya di sana, Enid dan kawan-kawan mencoba membuat Tyler marah agar berubah ke wujud Hyde-nya. What's wrong, Tyler? Yeah, you're looking a little rough. Dan Wednesday datang dengan membawa suntikan ramuannya.
Namun itu disadari oleh Tyler dan menyerang Wednesday. Ajax yang melihat kekacauan rencana mereka ingin bertindak, namun tentu saja tak dapat melawan Tyler. Kini Tyler bersiap menyerang Enid, namun untung saja Wednesday berhasil menarik perhatian Tyler dan mencoba membuat ikatan pada Tyler. Di sini diketahui bahwa Wednesday ingin menjadi tuan baru untuk Tyler. Dan di saat Wednesday ingin menyuntikkan ramuannya, tiba-tiba muncullah Hyde yang lain yang segera menjauhkan Tyler dari Wednesday. Juga ingin menyerang Wednesday. Rupanya Morticia juga ada di sana dan menggagalkan serangan itu. Rupanya Hyde itu adalah ibu Tyler yang telah membuat kesepakatan dengan Morticia. Setelah itu Morticia sangat marah kepada Wednesday karena melakukan hal yang sangat gila. Namun Wednesday mengatakan bahwa ia dapat menghadapinya. Itu membuat Morticia semakin marah dan mengancam akan memulangkan Wednesday jika terus melawan perintahnya. Setelah kejadian itu, Morticia kembali ke rumahnya. Di saat yang sama, Gomez pun datang menemui Morticia dan memberitahunya bahwa zombie Paxley adalah Isaac. Namun Morticia juga memberitahu Gomez bahwa Francois masih hidup. Berpindah pada Judy yang baru saja pulang, namun telah disambut oleh Isaac. Do you remember me? Keesokan harinya, Wednesday menanyakan kepada roh pemandunya mengapa sampai saat ini kekuatannya belum juga kembali. Padahal dia telah memiliki roh pemandu. Dan dari roh pemandu berkata bahwa kekuatan Wednesday bukan hanya diturunkan dari orang tua, namun terikat dengan orang tua. Dan karena kerenggangan hubungan Wednesday dengan ibunya, maka itu menjadi penghalang kembalinya kekuatan Wednesday. Dan roh pemandu Wednesday menyarankan agar Wednesday berfokus memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Setelah itu, Wednesday menemui Profesor Orlov dan menanyakan tentang ibu Tyler. Orlov mengatakan bahwa tidak ada yang spesial dari Francois. Namun dia memiliki adik yang bernama Isaac. Di sini juga diketahui bahwa Isaac seorang yang sangat jenius. Dan Isaac lah yang telah membuat alat yang saat ini ia gunakan. Itu membuat Wednesday bertanya, apakah Profesor Orlov sangat dekat dengan Isaac? Dan diketahui dari Orlov bahwa Isaac tidak peduli dengan orang lain. Isaac hanya peduli satu hal, yaitu mengotak-atik hukum alam. Wednesday ingin tahu di mana keberadaan Isaac kini. Namun Orlov mengatakan bahwa sebuah tragedi pernah terjadi dan Isaac meninggal. Dan mayatnya dikubur di bawah pohon tengkorak. Mendengar itu, Wednesday menyadari sesuatu dan segera menemui Paxley. You're zombie. When's the last time you saw him? Di sini Wednesday menanyakan kapan terakhir kali Paxley menemui zombinya. Di sini Paxley berkata jujur bahwa dia baru saja bertemu di sebuah festival. Wednesday ingin tahu apakah Paxley mendapatkan sesuatu dari zombinya. Dan Paxley menunjukkan sebuah foto. Rupanya itu adalah foto ibu Tyler. Dan karena itu Wednesday sangat yakin bahwa zombie Paxley adalah Isaac. Hey. Kini berpindah pada Tyler dan ibunya. Tyler yang melihat ibunya sangat terkejut. Dan ibu Tyler menjelaskan bahwa ini semua ulah Dr. Stone. Sementara itu, Enid sedang berbicara dengan Profesor Capri. Di sini Profesor menjelaskan bahwa Enid memiliki ciri-ciri sebagai kaum alfa. Itu karena Enid dapat berubah ke wujud serigalanya tanpa harus menunggu bulan purnama. Mendengar itu, Enid sangat khawatir. Karena sepengetahuannya, jika dia menjadi alfa, maka dia harus hidup sendirian. Namun Profesor mengatakan bahwa itu masih ciri-ciri, belum dipastikan jika itu memang benar. Dan Enid tak perlu cemas. Berpindah pada Wednesday yang mendatangi Hester. Di sini Wednesday meminta agar diberitahu sebuah cara agar dia mendapatkan kembali kekuatannya. Karena itu Hester berkata bahwa ada sebuah cara, yaitu Wednesday harus ke makam Redwood yang terletak di pemakaman Nevermore. Di sana Wednesday harus membaca sebuah mantra yang tertulis di batu nisan itu. Namun sebelum Wednesday pergi, nenek Wednesday berkata bahwa Wednesday harus berhati-hati. Proceed with caution, my dear. Setelah itu Wednesday kembali ke asrama dan bertemu Enid. Enid yang melihat Wednesday ingin keluar di malam hari mencoba menahannya karena pihak sekolah telah melakukan larangan keluar malam. Dan jika ada yang melanggar, maka acara gala akan dibatalkan. Dan Enid tidak mau itu terjadi karena dia telah berlatih menari untuk acara itu. Namun Wednesday tidak peduli dan tetap pergi.
Belum juga sampai di tujuan, Ting tiba-tiba datang menemui Enid dan memberitahunya bahwa pihak sekolah melakukan pemeriksaan siswa. Enid yang tak ingin gala dibatalkan, segera pergi mencari Wednesday. Not missing that gala. I will literally drive Wednesday back by her braids if I have to. Sementara itu, Wednesday telah sampai di makam Redwood dan Wednesday segera membaca mantra di batu nisan itu. Dan tiba-tiba Wednesday bertemu dengan sosok Redwood. Tanpa basa-basi, Wednesday segera meminta agar kekuatannya kembali. Hold your hand over the flame. Di sini Redwood mengatakan bahwa Wednesday harus meletakkan tangannya di atas api lilin dan tak boleh menariknya jika belum selesai. Karena jika Wednesday menarik tangannya sebelum ritual selesai, maka akan ada harga yang harus dibayar. Tanpa ragu-ragu, Wednesday meletakkan tangannya di atas api lilin dan tiba-tiba Wednesday mendapatkan kembali penglihatannya. Namun baru saja melihat wajah Tyler dan ibunya, tiba-tiba Enid muncul dan menarik tangan Wednesday. Dan karena itu Wednesday dan Enid tiba-tiba pingsan. Namun anehnya, keesokan harinya mereka telah berada kembali di asramanya. Akan tetapi, roh mereka telah bertukar tubuh. No. What the hell happened to me? Karena itu Wednesday bertanya kepada roh pemandunya apa yang telah terjadi. Dan roh pemandu Wednesday berkata bahwa itu adalah salah satu kutukan Redwood. Dan karena selama ini Wednesday tak pernah mau mendengarkan nasihatnya, maka masalah ini Wednesday harus memecahkannya sendiri. Watching my body contort to your emotional outbursts is making me queasy. None of this would have happened if you just left me alone. You're seriously blaming me? Whatever you did, you need to fix it. Right freaking now. You are not walking out this door. Dan oleh karena itu, mereka harus menjalani hidup dengan menyembunyikan keadaan mereka. Namun tentu saja, tingkah laku Enid di tubuh Wednesday sangat dicurigai oleh teman-temannya. Apalagi Agnes yang membawakan kopi kesukaan Wednesday, namun ditolak oleh Enid yang di tubuh Wednesday. Dan memesan minuman yang berwarna-warni. Agnes yang melihat itu berkata, bukankah Wednesday memiliki alergi warna? Namun Enid yang di tubuh Wednesday berkata, bahwa selama ini dia hanya berpura-pura dan segera meminum minumannya. Sementara Wednesday yang di tubuh Enid ingin dikejutkan oleh Bruno. Wednesday yang refleks langsung membanting Bruno. Dan itu membuat Bruno sedikit heran dengan sikap Enid. Kembali pada Wednesday yang telah meminum minumannya dan merasakan gatal yang luar biasa yang disebabkan oleh alerginya. Wednesday. Di waktu yang sama, ibu Wednesday datang. Melihat Wednesday yang bentol-bentol, segera memberinya obat. This is amazing. Ibu Wednesday yang melihat gerak-gerik Wednesday sangat aneh, menanyakan apa yang terjadi. Namun Wednesday berkata, dia hanya mencoba merubah suasana hatinya. Setelah itu Morticia mengatakan agar Wednesday jangan sampai terlambat di acara makan malam keluarga nanti malam. Don't be late. Berpindah pada Wednesday yang di tubuh Enid yang kembali datang ke makam Redwood. Di sini Wednesday kembali mencoba membaca mantra, namun tak terjadi apapun. Dan kegiatannya itu dipantau langsung oleh roh pemandunya. Karena itu Wednesday kembali bertanya bagaimana cara agar dia dapat kembali ke tubuhnya. Karena itu roh pemandu Wednesday berkata bahwa dia tak tahu, namun menceritakan bahwa dulu juga pernah ada orang yang mendapatkan kutukan itu. Dan Wednesday berkata bagaimana nasib mereka. Dan roh pemandu Wednesday berkata, mereka mati karena tak berhasil memecahkan kutukan itu dalam waktu 24 jam. Berpindah pada Isaac yang mendatangi sebuah tempat persembunyian rahasia. Rupanya di sanalah Tyler dan ibunya bersembunyi. Ready for another one, sweetie? Good. Kedatangan Isaac membuat ibu Tyler sangat terkejut, namun sangat senang karena kini mereka dapat berkumpul kembali. Tyler? This is your Uncle Isaac. Di sini diketahui bahwa ibu Tyler sedang sakit. Karena itu Isaac berencana untuk melanjutkan eksperimennya agar dapat menyembuhkan ibu Tyler. Dan dari ibu Tyler diketahui bahwa di rumah sakit jiwa telah diciptakan mesin tiruan hasil pekerjaan Isaac dan telah digunakan untuk mengambil kekuatan para manusia supernatural. Akan tetapi mereka tak bisa ke sana karena Judy sedang memburu mereka. Namun Isaac berkata bahwa jangan khawatir karena Judy sudah pensiun untuk selamanya. Judy retired permanently.
Kembali pada Enid di tubuh Wednesday. Karena merasa bosan, ia membaca novel buatan Wednesday. Dan tanpa sengaja, ia membaca tentang bagaimana pandangan Wednesday padanya. Dalam novel itu, Enid sebagai orang lemah di mata Wednesday. Dan itu membuat Enid sangat marah dan segera membalas Wednesday dengan cara merusak reputasinya. Yang dimana setiap orang melihat Wednesday dengan sosok tanpa senyum dan sangat misterius. Karena itu Enid memilih baju yang penuh warna dan bertingkah manis, serta joget-joget di depan umum. Sampai Enid merasakan kembali alergi warna di tubuh Wednesday. Dan kelakuan Enid itu disaksikan langsung oleh Wednesday. Karena itu Wednesday pun membalas dengan menemui Bruno dan memutuskan hubungan mereka. Di saat yang sama, Profesor Capri menemui Wednesday yang di tubuh Enid dan memintanya agar segera masuk ke dalam kurungannya. Dan itu adalah salah satu cara agar Enid dapat mengontrol perubahannya. Sementara Enid yang di tubuh Wednesday menghadiri acara makan malam di keluarga Adam. What's in it? Possum? Di sini Morticia sangat curiga dengan tingkah laku Wednesday. Juga Morticia kembali merasakan kehadiran sebuah sosok. Karena itu Morticia memerintahkan agar sosok itu menampakkan wujudnya. Sense your presence again. Show yourself. I demand it. Dan akhirnya roh pemandu Wednesday pun muncul. Dan Morticia bingung mengapa Wednesday tak dapat melihat roh pemandunya. Di sini roh pemandu Wednesday bercerita bahwa Wednesday mencari cara agar kekuatannya kembali dan telah pergi ke makam Redwood dan melakukan ritual. Mendengar itu, Morticia menyadari sesuatu. Disinilah terbongkar bahwa Wednesday dan Enid telah bertukar tubuh. Setelah itu Morticia menyuruh Enid yang di tubuh Wednesday agar segera pergi mencari Wednesday dan memerintahkannya agar mereka menyelesaikan kutukan mereka sebelum pagi hari. Hello, Professor. Berpindah pada Isaac yang datang ke Nevermore dan menemui Profesor Orlov. Di sini diketahui bahwa Isaac mengincar sebuah alat yang telah ia buat untuk menopang hidup Profesor. Profesor Orlov sangat takut hingga ingin lari. Namun pada akhirnya Isaac berhasil mengambil alat yang ia butuhkan, yang membuat Profesor Orlov tak dapat lagi hidup. Isaac juga memakan otak Profesor Orlov, dan perbuatan itu disaksikan langsung oleh Agnes. Untung saja Agnes berhasil bersembunyi dan Isaac pun pergi. What is that? A power source for the machine at Willow Hill. Namun rupanya, Agnes mengikuti Isaac hingga bersembunyi di bagasi mobil Isaac. Dan di bagasi mobil itu juga, mayat Judy disimpan. Your little creeper told me about your vision of my death. Berpindah pada Enid yang di tubuh Wednesday. Di saat mereka merencanakan untuk segera pergi menyelesaikan kutukan mereka, Agnes menghubungi dan memberitahu kondisinya, juga lokasinya. Karena itu Wednesday dan Enid segera pergi menyelamatkan Agnes. Sharing my location with you now. Kembali pada Isaac yang kembali datang ke rumah sakit. Rupanya alat yang telah ia ambil dari Profesor Orlov adalah alat sumber energi. Dan karena alat itu, Isaac dapat mengaktifkan kembali laboratorium Louis. Disinilah diketahui rencana Isaac. Rupanya dia ingin menghilangkan wujud Heide di ibu Tyler. Karena itu satu-satunya cara agar ibu Tyler bisa hidup lama. Sementara Isaac dan Tyler menyiapkan prosesnya, Tyler merasakan kehadiran orang lain di tempat itu. Dan karena itu Agnes pun tertangkap. Dan segera dikurung untuk menjadi cemilan Isaac. Namun di saat yang sama, Wednesday dan Enid pun telah sampai dan segera menyelamatkan Agnes. Namun sayangnya Wednesday yang di tubuh Enid dipergoki oleh Tyler saat akan membebaskan Agnes. Dan terjadilah sedikit perkelahian yang membuat Wednesday di tubuh Enid menendang Tyler hingga terpental. Tubuh Enid sangat kuat namun harus dikontrol dengan baik agar tidak berubah menjadi serigala. Karena Wednesday yang belum bisa mengontrol tubuh Enid akhirnya berubah menjadi serigala. Karena itu Wednesday menyuruh agar Enid dan Agnes segera lari. Juga Tyler yang melihat itu segera mengunci Enid. Di saat yang sama, Agnes menyabotase mesin yang sementara proses ekstra kekuatan ibu Tyler. Tyler yang melihat itu segera mengembalikannya ke posisi normal. Akan tetapi mesin itu sudah terlanjur ingin meledak. Di waktu yang sama, Wednesday yang berwujud serigala pun telah keluar. Tyler yang melihat itu ingin berubah wujud menjadi Heide, namun ditahan oleh ibunya. Karena itu serigala Wednesday berhasil mencekik Tyler. Enid yang menyadari bahwa rumah sakit akan segera meledak,
meminta kepada Wednesday agar segera lari. Dan karena itu pun mereka segera pergi. Juga Isaac, Tyler, dan ibunya segera pergi. Setelah menyelamatkan Agnes, Wednesday dan Enid segera mendatangi makam Redwall. Di sini diketahui bahwa untuk menyelesaikan kutukan itu, mereka harus saling mengutarakan isi hati dan harus saling mengerti satu sama lain. Di sini Enid yang di tubuh Wednesday mengakui bahwa Wednesday sangat berani. Juga betapa sulitnya Wednesday menghadapi ibunya. Dan Wednesday yang di tubuh Enid pun mengakui bahwa selama ini dia telah salah menilai Enid. Karena kini dia telah tahu kekuatan Enid. Setelah mengutarakan itu semua, mereka pun kembali pingsan. Dan roh mereka kembali ke tubuh semula. We're alive! Why don't you go back to the dorm and get changed? I'll be right behind you. Good idea. Setelah Wednesday sadar, roh pemandu Wednesday pun muncul. Dan membawa Wednesday ke sebuah penglihatan. Dan mengatakan bahwa kematian Enid sudah dibatalkan oleh Wednesday. Akan tetapi penglihatan baru telah muncul. Dan penglihatan itu adalah salah satu keluarga Adams akan terbunuh. Namun tidak diketahui siapa itu. Question is, which one? Setelah itu, scene membawa kita ke 15 tahun yang lalu, di mana Barry bertemu Arnold, yang seorang bartender di sebuah kafe. Diketahui Arnold adalah seorang artis yang sangat mahir dalam berakting. Di sini Barry mengajak Arnold agar mau masuk dalam proyek besar yang sedang ia kerjakan. Dan dia membutuhkan seorang yang memiliki wajah yang mudah dipercaya orang lain. Dan Barry merasa bahwa Arnold adalah orang yang dia cari. Setelah menunjukkan berkas-berkas proyek miliknya, Arnold pun setuju. Dan di saat itulah awal mulanya lahirnya aliran sesat Morning Song. Movement have a name? How about Morning Song? Berpindah di masa sekarang, Barry melihat sebuah koran yang memberitakan bahwa Arnold telah muncul kembali. Karena itu, Barry segera menemui Bianca dan ibunya. Rupanya selama ini Barry telah tahu bahwa ibu Bianca telah bersembunyi di Nevermore. Bianca sangat heran karena rupanya Barry juga mengenal ibunya. Disinilah Barry mengakui bahwa dialah Morning Song. I am Morning Song. Rupanya selama ini Bianca mendapatkan beasiswa karena Barry menginginkan itu. Dan Barry mengatakan kini tibalah saatnya agar Bianca membayar semuanya. It's time to get back to work, ladies. Masih di Nevermore, para sheriff telah datang untuk melihat kondisi Profesor Orlov. Sheriff Santiago menyarankan agar untuk sementara semua acara di Nevermore harus dihentikan. Namun Barry menolak itu, karena acara gala sudah menjadi tradisi di Nevermore dan tak bisa dihentikan. Karena tak ada pilihan lain, Sheriff hanya dapat mengusahakan pengamanan di Nevermore. That's a non-negotiable. Berpindah pada Wednesday yang menemui ayah dan ibunya dan menunjukkan data hasil pencariannya. Wednesday sangat marah karena selama ini ayah dan ibunya telah tahu bahwa zombie Pugsley adalah Isaac. Juga dari data yang Wednesday temukan bahwa Isaac adalah teman sekamar ayahnya di Nevermore. Namun ayah Wednesday mengatakan bahwa hubungannya dengan Isaac melebihi dari teman biasa karena Isaac adalah sahabat terbaiknya. Gomez pun bercerita bahwa banyak yang mencoba memanfaatkan kejeniusan Isaac dan salah satunya adalah Profesor Stone. Dan Stone meminta pada Isaac untuk membuat sebuah mesin yang bisa menyalurkan kekuatan supernatural kepada orang biasa dengan alasan membantu orang. Namun kenyataannya Stone ingin memulai bisnis jual beli kekuatan supernatural. Dan di saat itu Isaac menyetujuinya. Namun rupanya Isaac juga memiliki tujuan lain. Dan ayah Wednesday mengaku bahwa ia bertemu Isaac di festival. Namun sangat yakin bahwa Isaac sudah pergi jauh. Namun Wednesday berkata bahwa fisik Isaac sudah pulih total. Dan sekarang telah bersama Tyler dan ibunya. You did not leave town as promised. Kembali pada Enid yang kini diperingati oleh Profesor Capri karena telah mengetahui bahwa Enid baru-baru ini telah berubah menjadi wujud serigalanya. Di sini diketahui bahwa ada sebuah proses yang harus Enid jalani sebagai serigala alfa. Karena itu, Enid harus dapat mengontrol agar tidak berubah wujud di saat bulan purnama yang kini tinggal 2 hari lagi. Karena jika itu terjadi, ada potensi bahwa Enid tidak akan bisa kembali ke wujud manusianya. Namun bukan hanya itu, dia juga akan menjadi buruan serigala lainnya karena dianggap menyalahi keseimbangan alam. Berpindah pada Isaac, di sini diketahui bahwa Tyler menyarankan agar mereka segera pergi. Namun Isaac menolak dan mengatakan bahwa dia harus menyembuhkan ibu Tyler. Dan di saat perdebatan mereka, ibu Tyler mengalami batuk darah.
Our medicine, find it. Akan tetapi, obatnya telah habis. Karena itu mereka segera mencari obat. Di saat mereka pergi, Wednesday datang ke tempat itu. Di sana Wednesday menemukan sebuah kain yang banyak memiliki noda darah, juga botol obat yang telah habis. Karena itu Wednesday yakin bahwa Isaac akan berencana untuk menolong ibu Tyler dan tak akan pergi jauh. Sementara Ting dihinggapi seekor kupu-kupu. Singkat cerita, Wednesday menunjukkan kupu-kupu itu kepada Eugene. Eugene yang melihat itu mengetahui bahwa kupu-kupu itu adalah kupu-kupu mayat. Ya, Eugene mengenali itu karena itu jenis yang sama yang telah ia ambil dari Sloop saat pertama kali menemukannya. Di sini diketahui bahwa sang kupu-kupu secara naluri akan mencari inangnya. Karena itu sang kupu-kupu bisa dipakai untuk mencari Isaac. Go find your host. Berpindah pada Ajax yang telah membaca sebuah berita bahwa aliran sesat Morning Song kini telah kembali. Karena itu Ajax menanyakan kepada Bianca, di mana ibu Bianca? Karena setelah ia mengecek di tempat persembunyiannya, ia tak menemukan ibu Bianca. Namun Bianca berkata bahwa ibunya telah meninggalkan kota dan meminta Ajax agar tidak lagi bertanya tentang ibunya. Namun Ajax merasa sangat aneh dan mencoba bertanya lagi. Di saat yang sama, Barry memanggil Bianca ke kantornya. Grandmama? Sementara itu, Wednesday dikejutkan dengan kedatangan neneknya di Nevermore. Dan di sini diketahui bahwa Barry telah menghubungi nenek Wednesday untuk memintanya datang dan ingin menunjukkan sesuatu. Wednesday sangat heran mengapa neneknya ingin memenuhi permintaan Barry. Karena Wednesday tahu apapun yang terjadi, neneknya tak ingin lagi mengeluarkan uang untuk Nevermore. Dan nenek Wednesday berkata, ia hanya ingin melihat pimpinan Nevermore mengemis padanya. To be brief and final. And I won't waste another second. Singkat cerita, kini Barry menunjukkan sebuah proyek pembangunan Nevermore. Namun setelah melihat nenek Wednesday menolak mengeluarkan uang sepeser pun untuk Nevermore, Barry yang mendengar itu hanya tersenyum dan menyuruh Bianca untuk mengantarnya keluar. Akan tetapi Bianca yang datang langsung menghipnotis nenek Wednesday dengan memerintahkan agar menyerahkan seluruh hartanya kepada Nevermore. Juga menyampaikan keputusan itu kepada keluarganya agar semua menerima keputusan itu. Berpindah pada Wednesday yang mengunjungi Enid di dalam kurungannya. Di sini Enid menjelaskan bahwa dia harus belajar agar dapat mengendalikan perubahannya. Enid sangat takut karena jika berubah di malam bulan purnama, ia takkan bisa kembali ke wujud manusianya. Di sini juga Enid meminta agar Wednesday berjanji jika sesuatu hal yang buruk terjadi padanya, Wednesday akan mencarinya. Dan Wednesday berkata ia takkan keberatan untuk memburu Enid. Di waktu yang sama, Ajax pun datang dan memberitahu Wednesday kecurigaannya terhadap Barry. Wednesday, perfect timing. Keesokan paginya, Wednesday dan keluarganya dipanggil oleh Barry untuk mendengarkan keputusan Hester. Dan di saat pertemuan, keluarga Wednesday terkejut dengan keputusan Hester yang ingin menyerahkan semua hartanya untuk Nevermore. From enrollment, like that inadequate husband of yours. Being an outcast. Setelah kejadian itu, Wednesday menemui Bianca yang sedang berlatih bermain pedang. Dengan segera, Wednesday menjadi lawan latihan Bianca. Di dalam pertarungan itu, Wednesday menanyakan kecurigaannya bahwa ibu Bianca telah ditahan oleh Barry dan memaksa Bianca untuk menggunakan kekuatannya kepada Hester. Di sini Bianca berkata yang sejujurnya dan mengakui telah menggunakan kekuatannya kepada Hester agar Hester mau menyerahkan seluruh hartanya. Namun setelah mengatakan itu kepada Wednesday, Bianca menggunakan kekuatannya dan menghapus semua ingatan Wednesday tentang kecurigaannya terhadap Bianca. Dan setelah itu Bianca pun pergi. Dan rupanya itu telah diperhitungkan oleh Wednesday. Karena tiba-tiba Agnes pun muncul dan memberitahu semua apa yang telah terjadi. Dan mengembalikan ingatan Wednesday yang telah dihapus oleh Bianca. Now that your premonition changed. Di malam harinya, Barry mempertemukan Bianca dan Arnold. Di sini Barry sangat marah kepada Arnold karena Arnold telah melanggar perintahnya, yaitu jangan muncul sebelum diperintahkan. Namun Arnold tak peduli lagi dengan Barry. Dia hanya ingin menerima bayarannya dan tak ingin lagi berhubungan dengan Barry. Dan itu membuat Barry sangat marah dan segera membakar Arnold. Dan semua itu disaksikan oleh Bianca. Singkat cerita, acara gala pun dimulai. Di tengah acara, Wednesday kembali menemui Bianca.
dan menanyakan di mana Barry menahan ibu Bianca. Itu membuat Bianca bingung bagaimana bisa Wednesday mematahkan kekuatannya. Di dalam kebingungannya dan ketakutannya, Bianca memberitahu bahwa Barry menahan ibunya di apartemennya. Why aren't you inside with your family? Doubt they've even noticed him gone. Berpindah pada Pugsley yang karena merasa bosan sendirian memutuskan untuk jalan-jalan di hutan. Kembali pada Ajax yang kini menyelinap masuk ke ruangan Barry untuk mencari kunci apartemen Barry. Beberapa jam kemudian tibalah acara utama, yaitu pengumuman yang dibuka oleh Bianca. Di dalam ucapan penyambutan Bianca melihat ibunya telah aman bersama Ajax. Juga melihat Wednesday yang telah berhasil mengambil jimat Barry. Yang telah kita ketahui bersama bahwa jimat Barry dapat menangkal kekuatan hipnotis Bianca. Karena itu Bianca langsung menggunakan kekuatannya pada Barry agar Barry berkata jujur tentang rencananya dalam acara gala. Karena itu Barry segera mengakui semua perbuatannya. Dari saat ia memerintahkan Bianca untuk menggunakan kekuatannya kepada ibu Wednesday. Namun karena itu gagal, dia memerintahkan Bianca agar menghipnotis Hester. Setelah mengakui semua kesalahannya, Barry pun sadar dan segera menyandra Bianca dan mengancamnya menggunakan apinya. Namun tanpa ia sengaja, ia membakar gantungan lampu. Di saat yang sama, Ajax menggunakan kekuatannya untuk mengubah Barry menjadi batu. Karena itu, Bianca pun berhasil lepas. Dan di saat itu pun, lampu terjatuh dan menghancurkan tubuh Barry. Setelah itu semua, Hester sangat berterima kasih kepada Wednesday karena sudah mencegah penipuan besar terhadapnya. Juga mengundang Wednesday agar menghabiskan waktu bersamanya di liburan musim panas nanti. Namun Wednesday berkata setelah Hester menghina ayahnya, dia telah berencana tak akan menemui Hester lagi. Namun itu akan dibatalkan jika Hester memberikan donasi besar ke Nevermore atas nama ayahnya. Mendengar itu, Hester pun setuju. You're not upset? Almost being conned out of my entire fortune was the biggest rush I've had in years. Namun di dalam keberhasilan itu, tiba-tiba Yugin datang dan memberitahu Wednesday bahwa kupu-kupu itu telah kembali di Nevermore. Dan itu menunjukkan bahwa Isaac juga berada di Nevermore. Mendengar itu, Wednesday segera mencari Pugsley. Namun dari Yugin diketahui bahwa Pugsley berjalan-jalan di hutan. Dan scene pun berpindah pada Pugsley yang sedang duduk di tengah hutan dan menatapi nasibnya yang tak memiliki teman. Dan tiba-tiba muncullah Isaac yang segera membius Pugsley. If Isaac's goal is to save his sister. Tidak lama setelah itu, Wednesday dan semua orang mencari Pugsley. Namun tetap saja tak menemukannya. Dan dari kupu-kupu yang berada di sekitar tempat itu, Wednesday sangat yakin bahwa Isaac telah menculik Pugsley. I sent your father and Lurch out to join the search party. Keesokan harinya, roh pemandu Wednesday menyarankan agar Wednesday dan ibunya menyatukan kekuatan mereka untuk melacak keberadaan Isaac. Akan tetapi, untuk melakukan ritual itu, mereka membutuhkan 3 keturunan. Karena itu, Wednesday dan ibunya meminta bantuan pada Hester. Scaredy cats. Singkat cerita, ritual pun dimulai. Di dalam penglihatan Wednesday, ia melihat ayah dan ibunya menguburkan Isaac di bawah pohon tengkorak. Karena itu Wednesday menginginkan agar ibunya berbicara jujur. Dan disinilah diketahui bahwa di malam itu ibu dan ayah Wednesday berada di laboratorium milik Isaac yang berada di menara Nevermore. Di saat itu Isaac meminta bantuan kepada Gomez. Rupanya dulu Gomez memiliki kekuatan yang sama seperti Pugsley yang dapat mengeluarkan listrik. Dan Isaac meminta agar menggunakan sedikit kekuatan Gomez untuk menghidupkan mesin yang Isaac ciptakan. Namun tanpa diduga, Isaac tidak meminta sedikit kekuatan Gomez. Karena nyaris saja membuat Gomez kehilangan nyawanya. Di tengah jeritan Gomez, ibu Wednesday mengotak-atik mesin Isaac. Dan karena itu terjadilah ledakan yang membuat Isaac kehilangan nyawanya. Sementara Gomez kehilangan kekuatannya. Setelah mendengar itu, kini Wednesday yakin bahwa alasan Isaac mencuri Pugsley karena ingin memanfaatkan kekuatan Pugsley. Any Pugsley update? Still missing, but he's alive. Kembali ke Nevermore karena kejadian yang Barry lakukan. Untuk sementara sekolah Nevermore akan dihentikan dan para siswa akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Karena itu para siswa telah bersiap-siap untuk meninggalkan Nevermore. Berpindah pada Yugin yang sedang merapikan kandang lebahnya dan dikejutkan oleh kemunculan Isaac.
Setelah itu Eugene menemui Wednesday dan memberikan sebuah barang yang diperintahkan oleh Isaac untuk diberikan langsung kepada Wednesday. Setelah diperiksa, itu adalah undangan agar Wednesday datang di pohon tengkorak nanti malam. Isaac thinks he can lure me out to finish me off. Di malam harinya, Wednesday memenuhi undangan itu dan datang bersama Ting. Sebelum menemui Isaac, Wednesday mempersiapkan Ting dengan sebuah panah dan memintanya menembak kapanpun saat ada kesempatan. Setelah itu, Wednesday pun bertemu Isaac. The havoc you can wreak. Give me my brother, crawl back into your hole and stay dead this time. Di sini Wednesday meminta agar Isaac melepaskan Pugsley karena tak ada lagi mesin yang bisa Isaac gunakan. Dalam perbincangan itu, Ting menembakkan anak panahnya, akan tetapi ditangkis oleh Isaac. To rebuild. By the time you did, it would be too late to save your sister. Rupanya rencana Wednesday telah diperhitungkan oleh Isaac. Oleh karena itu, Ting pun ditangkap oleh Tyler. Dan dari sini, Isaac mengungkapkan sebuah rahasia bahwa Ting adalah tangannya dan menceritakan kejadian di malam itu. Bahwa sesaat sebelum ledakan terjadi, Morticia sempat memotong tangannya. Setelah menceritakan itu, Isaac dan Ting menyatu. Now I am complete. Dan Isaac mendapatkan kekuatan telekinesisnya kembali, yang segera mengangkat Wednesday dan memasukkannya ke tempat di mana ia pernah dikubur. Setelah mengubur Wednesday hidup-hidup, Isaac dan Tyler kembali membawa Pugsley dan segera pergi. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Agnes dan segera kembali untuk memberitahu Enid. Wednesday under the skull tree. I can't take her out. What? Dan karena itu, Enid pun segera menolong Wednesday. Namun kekuatan menggalinya tidak akan mampu menyelamatkan Wednesday tepat waktu. Oleh karena itu, Enid pun terpaksa berubah ke wujud serigalanya di tengah bulan purnama. Dan karena itu, Wednesday pun selamat. I enjoyed that. Akan tetapi kini Enid tak dapat lagi berubah ke wujud manusianya. Setelah memastikan Wednesday selamat, Enid pun pergi. Wednesday yang melihat itu memerintahkan Agnes untuk mengejar Enid. Dan di saat yang sama, ayah dan ibu Wednesday pun datang. Good. How are we gonna put this junk back together? Berpindah pada Isaac yang kini telah berada di Menara Nevermore. Dengan kekuatan telekinesisnya yang telah kembali, ia dengan mudah menyatukan kembali semua bagian-bagian mesin yang pernah ia buat. Sementara itu, Wednesday dan ayah ibunya juga menuju menara. Di dalam perjalanan, Wednesday sangat marah karena ayah dan ibunya merahasiakan tentang asal-usul Ting. Dan memberitahu ibunya bahwa kini Ting telah menyatu dengan Isaac. Setibanya di menara, Morticia meminta kepada Gomez agar sebaiknya ia pergi melaporkan kejadian ini kepada sheriff. Kini mesin Isaac telah selesai dan segera menempatkan Pugsley untuk menjadi tenaga listriknya. Di saat itu pun, ibu Tyler meminta pada Isaac agar menepati janjinya. Dengan berat hati, Isaac meletakkan Tyler di atas mesin. Di sini Tyler sangat bingung mengapa dia yang berada di posisi ini. Dan ibu Tyler menjelaskan bahwa untuk menyelamatkannya sudah terlambat, namun tidak untuk Tyler. Mendengar itu, Tyler tidak setuju jika kekuatannya dihilangkan. Akan tetapi, Isaac tetap menjalankan mesinnya. Di saat yang sama, Wednesday pun datang. Dan kini Wednesday memiliki kesempatan untuk membunuh Tyler. Namun ia memilih membebaskan Tyler. Setelah itu, Tyler pun berubah menjadi Hyde. Dan segera menyerang Isaac. Di waktu yang sama, Wednesday pun berhasil menyelamatkan Pugsley. Mengamuknya Tyler membuat ibunya juga berubah menjadi Hyde dan bertarung dengan Tyler. Di dalam pertarungan mereka, Wednesday mengincar Isaac untuk mengambil kembali Ting. Namun di saat itu juga ledakan kembali terjadi. Untung saja ledakan itu tidak membunuh siapapun. Akan tetapi kini Isaac menyerang Wednesday menggunakan kekuatannya. Let my daughter go. Sorry, old friend. Yang membuat Wednesday sangat kesakitan. Dan di saat Wednesday hampir saja terbunuh, ayah dan ibu Wednesday mencoba menyadarkan Ting. Di saat Wednesday hampir saja terbunuh, tiba-tiba Isaac kehilangan kekuatannya.
dan tangan Ishak, yaitu Ting, menyerang Ishak. Hingga menarik keluar jantung Ishak. Kembali dalam pertarungan Tyler dan ibunya, ibu Tyler terjatuh dan mati. Dan di saat yang sama, para sheriff pun telah datang. Di pagi harinya, Wednesday diberi kabar dari Agnes bahwa Enid berada di daerah utara. Karena itu Wednesday tidak ikut pulang bersama keluarganya, malah menghubungi pamannya untuk membantunya berpetualang ke utara. Di dalam perjalanan, Wednesday bercerita bahwa hubungannya dengan ibunya telah semakin baik. Dan itu diketahui karena ibu Wednesday memberikannya jurnal Ophelia. Dan itu adalah tanda kepercayaan ibu Wednesday kepadanya. Namun tiba-tiba Wednesday mendapatkan penglihatannya tentang bibi Ophelia. Dan scene pun berpindah menunjukkan nenek Wednesday yang menemui Ophelia, yang sementara menulis sebuah tulisan di dinding, yaitu Wednesday harus mati. Dan itu menutup season kedua Wednesday. Semoga terhibur dengan alur cerita saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke guys, bye.